Oke, sebagai orang tua wajar banget ya kalau kita sering cemas soal perkembangan anak. Udah bisa ini belum ya? Normal nggak ya kalau dia belum bisa itu? Nah, pembahasan kali ini kita buat khusus untuk memberikan kejelasan, jadi kita semua bisa lebih tenang. Pernah merasa begini? Anda nggak sendirian kok. Melihat anak-anak lain di sekitar udah mulai ngoceh sementara si kecil di rumah masih lebih banyak diam, itu sering banget jadi sumber kekhawatiran terbesar para orang tua. Dan perasaan itu sangat nyata dan wajar. Nah, ini dia kan pertanyaan intinya. Pertanyaan yang mungkin bikin kita kepikiran terus sampai malam. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba urai jawabannya supaya kita bisa membedakan mana yang cuma variasi perkembangan biasa dan kapan kita perlu sedikit lebih waspada. Langkah pertama untuk meredakan cemas itu adalah punya pegangan yang jelas. Jadi, mari kita mulai dengan melihat patokan-patokan perkembangan secara objektif. Ingat ya, ini bukan buat membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain, tapi lebih sebagai panduan umum aja. Yang seru dari sini adalah betapa cepatnya perkembangan itu terjadi. Di usia 1 tahun, kita deg-degan nungguin kata pertama yang punya arti. Setahun kemudian, di usia 2 tahun, kosakatanya meledak. Sampai sekitar 50 kata, dan udah mulai bisa gabungin 2 kata jadi 1. Lalu di usia 3 tahun, wow, mereka sudah bisa bikin kalimat sederhana yang orang lain pun paham. Ini kerangka dasar yang bisa kita pegang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting, meluruskan beberapa miskonsepsi yang sering banget kita dengar. Soalnya, informasi yang salah itu malah bisa menghalangi kita buat ambil langkah yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ini dia mitos paling legendaris yang sering kita dengar kan? Faktanya, potokan perkembangan itu berlaku untuk semua anak, mau laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita menganggap keterlambatan itu wajar cuma karena jenis kelaminnya, kita bisa-bisa malah telat mencari bantuan kalau ternyata memang dibutuhkan. Sikap tunggu dan lihat saja ini kadang bisa jadi kurang membantu. Poin pentingnya gini, perkembangan bahasa itu nggak terjadi begitu saja. Anak-anak itu butuh banget lingkungan yang kaya akan bahasa dan interaksi aktif dari kita sebagai orang tua untuk membantu mereka belajar. Sip, setelah tahu mana fakta dan mitos, sekarang kita pindah ke bagian yang paling bisa kita kontrol. Apa sih yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah? Nah, di sini ada beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda coba. Lihat kan, semua ini sederhana banget. Pas lagi masak, ya ceritain aja apa yang lagi Anda potong. Pas lagi main, duduk di lantai hadap-hadapan sama dia. Baca buku itu bukan cuma soal ceritanya, tapi tunjuk gambarnya, sebutin namanya. Dan tentu saja, bermain, karena bermain itu cara paling alami buat anak belajar komunikasi. Kita nggak perlu mainan yang canggih dan mahal loh. Justru mainan-mainan sederhana seperti ini, buku, balok, boneka hewan, itu sangat mendorong imajinasi dan interaksi. Mainan-mainan ini secara alami memancing obrolan dan nambahin kosakata waktu kita main bareng. Sekarang, mari kita bicarakan langkah selanjutnya. Penting banget untuk melihat bantuan profesional itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan ya, tapi sebagai sumber daya yang bisa mendukung kita dan anak kita. Slide ini nunjukin beberapa lampu kuning yang spesifik dan perlu kita perhatikan. Misalnya, kalau di usia 12 bulan si kecil belum babbling atau mengoceh. Atau di usia 16 bulan belum ada satu kata pun yang keluar. Tanda lainnya, di usia 24 bulan mereka belum bisa gabungin 2 kata. Dan yang paling penting, kalau ada kemampuan bahasa yang tadinya udah bisa, kok malah hilang. Ini semua sinyal untuk kita lebih proaktif dan konsultasi ke dokter. Supaya kita punya sedikit konteks lebih dalam, kadang-kadang profesional akan membahas beberapa istilah. Nah, memahami perbedaannya secara garis besar, itu bisa sangat membantu percakapan kita dengan mereka nanti. Nah, slide ini menjelaskan perbedaannya dengan sangat baik. Di sebelah kiri, kita lihat anak dengan keterlambatan bicara. Dia mungkin tetap sangat aktif komunikasi pakai cara lain, misalnya nunjuk-nunjuk atau pakai isyarat. Dia sangat sosial dan ingin terhubung. Sementara di sebelah kanan, tantangannya mungkin lebih luas, nggak cuma soal bicara, tapi juga terkait interaksi sosial secara keseluruhan, yang bisa jadi salah satu ciri spektrum autisme. Tentu, ini pembedaan penting yang nantinya akan dievaluasi oleh para ahli. Pada akhirnya, mari kita kembali ke inti dari semua ini. Setiap langkah kecil, dari ocehan pertama sampai jadi kalimat, itu adalah sebuah keajaiban. Lompatan dari 1 kata jadi 2 kata itu ibarat revolusi besar di dalam kepala si kecil. Jadi hargai dan nikmati setiap prosesnya ya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Daripada kita terus cemas tentang apa yang belum ada, yuk kita fokus dengan penuh harap pada apa yang akan datang. Perjalanan bahasa anak Anda baru saja dimulai.